Nggak tahu. Dekatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadaha famulaqih wa amma man utiya kitabahu biyaminih wa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaqa la tarkabunna tabaqan atabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin 'alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang kemudian dirangkaikan dengan kajian subuh. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di dunia ataupun negara-negara Islam saat ini, khususnya di Timur Tengah, yang mayoritas Muslim sedang bergejolak. Ya, kita perhatikan ya, setelah Palestina disepakati gencatan senjata, kemudian muncullah Sudan, ya kan? Nah, ternyata Sudan ini juga perebutan kekuasaan antara dua militer besar. Yang menjadi korban adalah rakyat sipil. Ada kecenderungan pergolakan di negara-negara yang mayoritas Muslim, ya, bukan negara Islam ya. Negara yang mayoritas penduduknya Muslim itu saat ini dengan terang-terangan menyuarakan kebenaran. Ya, kalau bahasa dakwahnya itu amar ma'rufnya terang-terangan, gitu ya. Nahi mungkarnya juga seperti itu. Jadi di mimbar-mimbar dalam kajian-kajian mereka menyerukan kebenaran, kemudian implementasinya adalah nahi mungkarnya itu secara tindakan, gitu ya. Sejatinya apa yang pernah terjadi sebagai contoh pada masa Rasulullah SAW, dimulai dari kemenangan terbesar yang disebut dengan Fathul Mekah, itu merupakan sebuah jalan ataupun langkah-langkah di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita sebagai umat muslim bahwasanya kemenangan sebagai seorang muslim itu tidak mudah diraih, melainkan dengan perjuangan. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, di mana pada saat itu warga Mekah, penduduk aslinya ini tidak suka dengan datangnya Islam, sehingga orang-orang yang berislam di Mekah itu diintimidasi, diancam dan lain sebagainya. Sampai pada puncaknya itu pemboikotan ekonomi, ya. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh dagang, tidak boleh membangun hubungan rumah tangga. Misalnya kita mau menikah, kalau misalnya yang dinikahinya itu adalah kaum muslimin, nggak boleh dan lain sebagainya. Sampai pada titik pemboikotan ekonomi yang luar biasa hebat, ya. Sampai Rasulullah terdesak harus pindah mengungsi ke Syi'ib Abu Thalib, ataupun sebuah perkampungan milik pamannya itu, yang ternyata suplai logistik pun di sana dibatasi, gitu ya. Ini merupakan sunnatullah dalam berdakwah, di mana sangat mudah jika kita pikirkan Allah Subhanahu wa taala jika ingin memenangkan nabinya itu sangat mudah, ya kan? Karena nabi ini adalah orang yang diberikan petunjuk, dilindungi. Rasulullah adalah maksum, dikatakan maksum, terjaga dari kesalahan dan juga terjaga dari fitnah dan pembunuhan. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memuluskan jalan dakwah itu? Ya, ibaratnya kalau misalnya permainan game, ya, yang mainin gamenya itu kita mau kita setting semuanya, perjalanan kita sampai ke level yang paling tinggi itu mulus, gitu kan? Tapi ternyata tidak. Allah memberikan onak duri dalam perjalanan dakwah bagi Nabi SAW dan para sahabatnya. Sampai yang paling berat adalah harus meninggalkan kota, rumah, dan harta, ya, dengan cara sembunyi-sembunyi pada malam hari, dan hanya bisa membawa baju di badan dan beberapa keperluan saja, tidak bisa membawa semua harta untuk berhijrah. Yang ternyata dalam hijrah itu juga nggak tahu mau tinggal di mana, belum ada qoror, belum ada keputusan, gitu ya. Jadi dari Mekah itu Rasul tadi bilang nanti kau tinggal di rumahnya ini, nanti kau tinggal, nggak ada. Pokoknya pindah dulu aja.
Nah, disitulah dilihat bagaimana loyalitas dari para sahabat pada saat itu. Ya sudahlah, namanya juga perintah berhijrah, hijrah aja, pindah saja. Ada yang Rasulullah berhijrah dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian para sahabat juga dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar. Ya kan? Umar dengan terang-terangan. Satu itu aja yang berani, yang lainnya sembunyi-sembunyi. Akhirnya apa? Tibanya di Madinah, baru mereka dikabari. Itu pun Rasulullah memberikan barang siapa yang punya keluasan rezeki, orang-orang Ansor yang punya rumah ada space-nya, ada tempatnya untuk orang mengungsi, silahkan mengambil saudara-saudara kalian yang dari Mekah ini. Itu berat sekali, Pak. Tapi ternyata di balik cobaan, ujian harta, ujian mental, ya, ujian ketegaran, ujian kesabaran itu, Allah sudah siapkan sebuah hasil yang manis yang akan dirasakan kaum muslimin. Apa itu hasilnya? Yaitu dengan adanya pembukaan kota Mekah. Yang awalnya Mekah dikuasai oleh berhala, kemusyrikan, kemudian bisa dikembalikan dalam agama tauhid. Saya sering lihat ini, ada orang-orang yang pandai main AI di TikTok itu, dia bilang, ayo kita menjelajah ke zaman Rasulullah ataupun ke Mekah di tahun 1300 Masehi misalnya, dia bilang gitu. Datang ke sana dia buat visualisasi, ini Ka'bah ya, dia bilang. Ini semuanya berhala. Seakan-akan ketika lihat itu kita mendapatkan visualisasi yang jelas keadaan Mekah pada saat sebelum Fathul Mekah. Masya Allah, bagus Pak. Jadi dia walaupun mungkin pakai teknologi AI gitu ya, dia juga bisa jalan-jalan. Ada kan videonya, kita sekarang berada di kerajaan Hayam Wuruk pada tahun 1300 segini. Nah, itu ada yang versi Indonesia, yang dia mengulik sejarah-sejarah Indonesia. Kita berada di kerajaan Majapahit pada pemerintahan ini. Nah itu ya. Nah ada juga ternyata yang buat video itu, video AI itu, dia berkunjung ke Mekah sebelum Fathul Mekah, dikasih visualisasi, oh ini pasar Mekah, orang berjualan ini dan lain sebagainya. Itu luar biasa kalau dijadikan untuk ajang pendidikan. Jadi kalau kita cerita sirah, misalnya cerita sejarah kepada anak-anak, itu ada visualisasinya dan sangat bagus kualitas gambarnya, gitu ya. Nah jadi kalau kita ceritakan kan kita hanya menghayal, membayangkan gitu ya. Namanya taswirud dhihni, menggambarkan di otak kita dengan pemahaman kita masing-masing. Itu boleh. Ya, boleh. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kita tentang surga dan neraka itu juga dengan cerita. Ya kan? Di Quran, dalam hadis, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, di surga itu ada sungai yang cantik, yang indah, yang kalian akan kekal di dalamnya. Itu kan kita diperintahkan menghayal, bahasa gitu ya. Taswir dhihni. Kita diperintahkan dari kabar itu, kita silakan kita menghayal. Oh di surga itu ada bidadari yang cantik-cantik, wah masya Allah gitu ya. Oh di surga itu ada sungai mengalir jernih, ada susu, ada madu. Nah, tapi jangan juga dipikirkan oh, kalau sungai susu nanti itu berenang masuk keluar, wah rubung semut misalnya. Oh enggak, ya kan? Jangan dipikirkan yang keduniaannya juga gitu kan. Nanti kalau kita nyelam di sungai madu misalnya, wah lengket-lengket semuanya. Nah, kita nggak bisa membayangkan apa yang terjadi di surga sama yang di sini, ya kan? Karena kan disebutkan dalam hadis itu kan, fil jannati mala ainun ro'at wala udunun samiat wala khotor ala qalbil bashar. Di surga itu kata Rasulullah tidak pernah dilihat oleh mata kita, walaupun mungkin namanya sama Pak, ada buah delima, ya kan, ada sungai. Mungkin sungai di surga nggak sama kayak yang kita lihat di dunia. Karena apa? Mala ainun ro'at, yang tidak dilihat oleh mata, wala udunun samiat, dan tidak pernah didengar oleh kuping kita. Ya kalau misalnya kita dengar di surga ada buah-buah yang nikmat-nikmat, misalnya di dunia kita jarang pernah ngerasakannya, misalnya kan disiapkan hidangan-hidangan yang enak-enak. Ya kita bayangkan aja, karena belum tentu yang kita bayangkan di dunia itu sama kejadiannya dengan di surga. Meskipun itu semuanya adalah kenikmatan gitu ya. Wala khotoru ala qalbil bashar, yang tidak pernah terdetik dalam pemikiran manusia. Jadi kalau dibilang nanti kita masuk surga itu ada pintu besar gitu kan,
Ya, kalau bapak-bapak mau bayangkan pintu seperti di dunia ini ya monggo silahkan. Tapi belum tentu gambaran pintu itu seperti pintu kita, ada engselnya, dibuka gitu kan. Nah, belum tentu seperti itu. Tapi ya namanya juga pintu. Nah, berarti sesuatu yang bisa menutup dan membuka gitu ya. Nah, ketika para sahabat ini sudah pasrah, menunjukkan loyalitas demi menjaga agama, ya kan, ibaratnya kan, buat apa masih bertahan hidup kalau Islamnya punah. Nah, mereka kebalikannya, kita harus bertahan hidup agar Islam ini tetap ada. Kenapa? Mereka generasi awal, generasi pertama, as-sabiqunal awalun. Kalau mereka ini mati semuanya, nggak ada penerus Islam, Pak. Kalau kita ini kan di zaman ini kan, misalnya kita mempertahankan akidah kita, dari semua cobaan-cobaan, mau dikasih rumah, mau dikasih mobil, yang penting kau murtad lah. Mau tak kasih apa? Mau tak kasih rumah, tak kasih mobil, tak kasih apa? Yang penting keluar dari Islam. Kalau kita berpikir, alah, buat apa kenikmatan itu? Buat apa hidup mewah kalau kita juga tidak berislam? Nah, kalau kita di posisi seperti itu luar biasa. Nah, kalau orang-orang Islam terdahulu itu, mereka harus mempertahankan hidup dulu. Kalau kita ini kan, alah nggak apa-apalah, nggak hidup, yang penting kita mati dalam keadaan berislam. Kita disiksa, misalnya kita mempertahankan akidah kita, nggak apa-apa. Kita mati dalam keadaan Islam, karena yang Muslim masih banyak yang lain, yang bisa melanjutkan dakwah banyak. Tapi kalau zaman itu tidak ada, maka mau tidak mau umat Islam yang sedikit harus hijrah, menyelamatkan jiwa raga. Karena kalau mereka ini tidak ada yang melanjutkan Islam pada saat itu. Mereka berhijrah ke Madinah. Sampai suatu ketika perjanjian Hudaybiyah itu dikhianati. Ciri-cirinya orang munafik, musyrik sama Yahudi itu kan begitu, Pak, mengkhianati. Ini kita perhatikan di Palestina kan ada gencatan senjata. Tidak tahu loh kok bisa pasukan perdamaian yang suruh jaga itu kebetulan dari Indonesia. Bapak tahu kan Indonesia kayak mana kalau jadi petugas keamanan? Kalau di Ponorogo itu Pak sering, Pak. Ponorogo itu kan jalannya lurus ya. Jalannya lurus, sekali titik belok, lurus gitu. Ada lampu merah gitu kan. Kita lihat lampu merah. Oh, nggak ada polisi. Begitu kita tabrak apa-apa, langsung keluar dari belakang, dari samping pohon besar. Prit bilangnya. Waduh, kena Pak polisi. Bilangnya, kenapa Mas? Sudah tahu lampu merah di situ kok masih dilanggar? Iya Pak, tadi saya cari-cari Pak, polisinya nggak ada. Rupanya polisinya sembunyi di belakang pohon besar. Sering begitu. Jadi petugas keamanan kita itu menjaga dengan benar-benar lah ibaratnya gitu. Meskipun tidak terlihat mereka jaga. Apalagi sekarang pakai apa namanya? Kamera tuh kan. Ketahuan. Yang tidak pakai sabuk pengaman ketahuan ya kan. Nanti tiba-tiba ada surat cinta dari Polda Kaltara ke rumah. Ternyata kita lihat fotonya, waduh, nggak pakai sabuk pengaman kalau pakai mobil. Karena biasanya kena tuh mobil. Kalau motor tuh jarang lewat situ, nggak pakai helm tuh jarang, Pak. Ya kan? Karena kita pasti lewat kantor polisi dulu kalau mau lewat depan GTM itu kan. Nah, jadi gitu. Nah, yang jaga di perbatasan Palestina dan Yordania, kemudian Gaza itu pasukan perdamaian Indonesia. Coba lihat snipernya malam hari itu. Kan di gelap-gelap itu kan ngecek terus di sepanjang jalur tuh kan yang harus steril dari militer. Ada memang orang-orang militer Israel yang ngendap-ngendap, sembunyi-sembunyi, bikin lobang, kan ketahuan. Jadi jangan macam-macam dengan petugas keamanan Indonesia gitu ya. PBB pun terkejut, wah, sehebat inikah tentara Indonesia ini menjaga keamanan? Ya jelas. Dilaporkan ke pusat, dilaporkan ke PBB, ini ada indikasi pengkhianatan ini. Ada operasi militer di kawasan yang harusnya steril dari orang-orang militer. Dilaporkan. Terus PBB ada berbuat apa-apa? Nggak ada. Ya, kita nggak bisa berharap banyak, karena mereka PBB itu minhum, gitu kan? Kulhum ala millatin wahidah. Kalau mereka itu satu agama, satu jalan biasanya. Ya cuma gaya-gayanya, oh kami ini penjaga perdamaian. Tapi gitu aja. Tapi nggak apa-apa, ya. Minimal dunia tahu. Nah, pengkhianatan dari
perjanjian Hudaybiyah itulah yang menjadi sebab Rasulullah datang ke Mekah dengan membawa kurang lebih 30.000 pasukan untuk membebaskan kota Mekah. Tapi ada hikmahnya, ya kan? Perjanjian Hudaybiyah itu kan bahasanya gini, kalau ada orang Madinah mau ke Mekah, biarin. Ada orang Muslim mau kembali murtad, biarin. Tapi nanti kalau ada orang Mekah mau datang ke Madinah, gak boleh masuk, jangan masuk Madinah. Kan begitu, kan Sayyidina Umar sampai protes, Rasul, perjanjian sezolim ini kenapa engkau iakan gitu ya. Sudah, enggak apa-apa, biar aja, biar mereka senang dulu. Nah akhirnya apa? Yang terjadi apa? Sepanjang jalan dari kota Madinah ke Mekah itu ada rumah-rumah yang dibangun, perkampungan yang dibangun orang Muslim yang keluar dari kota Mekah. Karena mereka tahu kalau kita keluar dari Mekah ini, kita masuk ke kota Madinah, kita pasti diusir Rasulullah, suruh pulang. Maka apa? Jangan masuk kota Madinah, buatlah mereka kampung-kampung. Sampai para sahabat ketika keluar dari kota Madinah menuju ke Mekah untuk Fathul Mekah itu, mereka mendapati setiap tempat ada penghuninya. Ditanya, kalian ini orang mana? Oh, kami ini Muslim. Kenapa kok tinggal di sini? Ya kami ini warga Mekah. Karena kami dengan perjanjian itu kalau misalnya kami dari Mekah mau ke Madinah, kami akan diusir sama Rasulullah. Ternyata apa? Sepanjang perjalanan dari Madinah ke Mekah itu ada perkampungan umat Islam yang ternyata juga mensupport logistik dari 30.000 pasukan itu. Jadi kan sangat mudah jika Allah ingin membuatkan wasilah gitu kan. Ditambah lagi apa? Setelah itu Mekah ini menjadi tempat yang bebas orang untuk berbicara, berdialog tentang Islam. Itu sebenarnya bahaya, Pak. Kita dibebaskan untuk berdialog tentang Islam. Banyak orang-orang yang akalnya sehat itu langsung berislam. Makanya dakwahnya Ustadz Zakir Naik itu kan itu menakutkan itu bagi non muslim. Menakutkan, Pak. Dia bikin tablik akbar misalnya ngundang siapapun di lapangan besar, bincang masalah teologi yang dia menguasai ilmu teologi dari beberapa agama dan dia bandingkan dengan Islam. Dia tunjukkan Islam ini begini loh konsep teologinya, konsep ketuhanannya seperti ini. Akhirnya orang-orang yang tadi itu beragama selain Islam yang belajarnya setengah-setengah itu ya, yang dibilang abangan lah, kelompok abangan tuh mudah masuk Islam, apalagi kalau dia akalnya sehat. Sama kayak di Jepang, Pak. Di Jepang itu ya, mereka memang mengatakan agamanya Shinto ya kan, bukan Shinto Gendeng. Kalau Shinto Gendeng itu gurunya Wiro Sableng. Agamanya katanya Shinto, tapi sejatinya mereka ini tidak ngerti agamanya. Ya, teman kami baru selesai S3 ya, dari Jepang kan, dia bilang aslinya orang Jepang tuh tidak ngerti sama agamanya. Saya pelajari katanya agama Shinto ini apa-apa semuanya. Mereka ditanya, Tuhanmu kayak mana? Tidak tahu pun. Tapi mereka ketika diajak diskusi intelektual tentang ketuhanan, oh mereka senang. Makanya sekarang kenapa? Banyak masjid dibangun di Jepang. Kemarin di Minokamo itu kan dibangun masjid baru. Kemudian para ustadz-ustadz Indonesia ini banyak juga bangun masjid di Jepang. Kenapa? Mulai banyak warga muslim tapi kurang masjid, Pak. Jadi mereka tuh sulitnya Jumatan. Kan Jumatan ini nggak boleh di musola, nggak boleh di rumah, ya kan? Harus statusnya dia adalah masjid. Makanya dia bilang masjid itu ada Jumatan. Ini apa? Masjid kan musola. Apa bedanya, Pak? Oh dia ada Jumatan. Oh ya masjid. Makanya mereka berlomba-lomba bangun masjid. Ditambah lagi datang lagi para imigran dari India. Ya itu dia. India ini sekarang mayoritas muslim terbesar kedua setelah Indonesia. Ya meskipun mereka jorok-jorok misalnya tidak higienis, tidak apa-apa lah, ya kan? Culture culture-nya gitu, Pak. Tapi mereka tuh muslim gitu. Nah coba bayangkan nanti suatu ketika mungkin 5-6 tahun ke depan di Jepang banyak orang India, banyak yang berislam, belum lagi sama TKI PSHT yang ngumpul di sana. Saya nyari tapak suci belum ada ya. PSHT sudah banyak di Jepang itu.
setiap Jumat, Kamis malam Jumat Yasinan, ayo. Kira-kira Islam menyebar gak dengan mudah di sana? Sangat mudah. Potensi mereka itu berislam sangat mudah. Karena apa? Pendatang dari TKI, yang dari Jawa itu semuanya Islam. Tambah lagi sekarang mereka mengambil imigran pekerja lapangan itu dari India, itu Muslim. Ditambah intelektual di sana, orang-orang yang studi S1, S2, S3 di Jepang orang Muslim banyak. Ya kan? Jadi sangat ada kemungkinan nanti mereka ini berislam, meskipun saat ini mereka masih dukung Israel ya. Di antara kemarin negara Asia yang mendukung kemerdekaan Palestina itu kan dia nggak dukung, karena ternyata apa? Dia ini masih dalam ancaman Amerika, takut ya Pak. Mereka nggak punya tentara yang banyak, anak-anak mudanya sudah nggak ada. Karena apa? Kebanyakan keluarga-keluarga itu tidak ada yang mau punya anak. Mereka menganut child free. Jadi sekolah-sekolah itu SD itu banyak tutup karena generasi mudanya nggak ada. Nah mungkin harapannya dengan orang India datang ini nanti bisa menjadi warga sana ataupun tinggal di sana ikut meramaikan negaranya. Nah itulah kalau negara tidak diatur dengan undang-undang yang bernafaskan agama. Kalau Indonesia Pak jangan takut, insya Allah generasi kita itu ada terus. Cuma PR-nya apa? Mendidik mereka. Ya, mendidik mereka itu PR kita. Kalau kita generasi kita jangan takut. Satu orang, satu keluarga itu punya anak 2, 3, 4. Ya, satu itu mungkin adalah satu orang misalnya satu anaknya. Tapi kebanyakan 2, 3, 4 itu ada. Nah, yang kita persiapkan sekarang adalah persiapan pendidikan anak-anak. Nah, ya kan diajarin di agama, diajarin Al-Qur'an dan lain sebagainya. Nah, kita kembalikan lagi sedikit lagi. Nah, jadi dalam Fathul Mekah itu sebelum itu Islam dibicarakan dengan bebas di Mekah. Sehingga setiap orang yang berakal sehat, yang logikanya jalan, dia suka berpikir ketika dia menerima konsep teologi keislaman, maka dia langsung berislam. Gara-gara takut intimidasi, takut apa, akhirnya orang-orang Islam ini pada keluar buat perkampungan sepanjang Madinah sebelum keluar ke Mekah itu. Itu yang menjadi penyebabnya. Akhirnya apa? Ternyata tidak ada pengorbanan harta, keluarga, jiwa raga itu yang sia-sia dalam Islam. Allah menunjukkan ya kan, Abdurrahman bin Auf orang yang kaya raya Pak, pindah ke Mekah, pindah ke Madinah, tidak punya harta. Terus kata Rasulullah, siapa yang sanggup untuk menanggung kehidupannya Abdurrahman bin Auf? Dia nih kemarin orang kaya, cuma karena ingin berhijrah, ingin menyelamatkan agama, dia jadi miskin, cuma punya badan aja. Modal dengkul orang bilang, bonek. Dia cuma modal dengkul. Terus Rasulullah bilang apa sama sahabat? Yang bisa menjaga dia ataupun menghidupi dia, berikan dia harta agar dia bisa berdagang, karena dia adalah pedagang yang hebat. Akhirnya apa? Setiap orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu semuanya ditanggung pada orang-orang yang mampu menanggungnya. Bahkan tawarannya apa? Ini ada istriku 4 nih. Pilih di antara salah satunya yang kau cintai, yang kau suka, nanti ku ceraikan. Sampai setingkat itu Pak pengorbanannya orang Madinah, orang Ansor itu. Kira-kira kalau kita Pak mau nggak? Enggak apa-apa lah kau tinggal di sini 2, 3 bulan, 1 tahun. Jangan ganggu anak istriku, kan gitu kan biasanya. Ini ditawari, Abdurrahman, ini istriku ada 3, ada 4. Pilih salah satu yang cantik menurutmu, kalau kau mau tak ceraikan, nikahi dia. Sampai setingkat itu Pak. Kita tuh nggak nyampe ya, posisi para sahabat tuh nggak nyampe. Akhirnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala memuji, ya, memuji orang-orang Ansor itu. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka yang menyediakan rumah-rumahnya, kampung-kampungnya untuk orang-orang yang berhijrah, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah itu sebagaimana cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Allah langsung puji orang-orang Ansor ini, orang-orang Madinah ini. Ini mereka ini
Walaupun kadang-kadang mereka ini kekurangan, tapi mereka mau berbagi. Nah, itu kan luar biasanya. Nah itu kayak mana Rasulullah mendidik mereka sampai seperti itu. Kan berarti didikan Rasulullah terhadap orang-orang Madinah ini kan berhasil. Yang pertama memang mereka yang menginginkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Setelah Rasul hijrah, mereka terima betul ilmu-ilmunya Rasulullah itu. Ilmu keikhlasannya, ilmu tolong menolongnya, ilmu berbaginya. Kadang-kadang kita ini kan Pak, kalau ilmu tambah-tambahan mantep Pak, tapi ilmu kurang-kurangan sama bagi-bagiannya kurang. Ya, kalau harta kita segini-segini, yang kemarin dia ini belum dia bayar nih, masih kurang. Ilmu tambah-tambahannya kuat, tapi begitu ilmu bagi-bagiannya, susah. Ya kan, mau bagi-bagi itu, belum cukup lagi ini, mau beli ini, uangnya nanti yang dibagi nanti dulu. Kan kadang-kadang kayak gitu ya. Itu sifatnya manusia. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Setelah Mekah terbebaskan dengan tanpa ada perang, ya walaupun ada beberapa perang yang tidak melibatkan semua orang, tidak ada pertumpahan darah yang luar biasa di Mekah dan bisa dikuasai. Akhirnya apa? Orang-orang yang berhijrah kemarin kembali menikmati harta mereka, tinggal di rumah mereka, menikmati bersama saudara-saudara mereka. Kata Rasulullah, yang mau berislam silakan berislam, yang tidak mau berislam nanti kita tentukan hukumnya. Ya kan? Akhirnya apa? Orang-orang Madinah yang dari hijrah itu, orang-orang Mekah, muhajirin itu kembali ke Mekah dengan tenang. Hikmahnya apa? Ternyata tidak semua penyebaran Islam itu dilakukan dengan cara kekerasan. Memang ada kitab Maghazi, kitab tentang perang-perangnya Rasulullah. Bagaimana ada perang Khaybar, ada perang Bani Qainuqa, ada perang Bani Quraizoh, ada banyak perang ya, Badar, ada perang Uhud. Itu kondisi sudah terpaksa, Pak. Seperti pejuang Hamas di Palestina itu kan, sebenarnya setiap ada gencatan senjata mereka itu sudah betul-betul tidak mengangkat senjata. Tapi kadang-kadang karena orang Israel, militer Israel ini masih ada aja yang ganggu, yang nembak-nembak, ngebom-ngebom, mereka hanya membalas. Cuma yang waktu Israel ini ngebom-ngebom, nembak-nembak itu tidak diberitakan. Kita tahunya tiba-tiba Hamas telah keluar dari kesepakatan dengan menyerang. Sebenarnya Hamas itu memakai metodologi Rasulullah. Boleh menyerang setelah kesepakatan perdamaian itu dilanggar. Seperti itu. Kan Rasulullah itu tiba-tiba menyiapkan 30.000 pasukan untuk menyerang kota Mekah, itu kan ada kesepakatan yang dilanggar oleh orang-orang Quraisy terhadap umat Islam. Ada gangguan terhadap orang Islam yang ada di Mekah. Ya, ada pelecehan terhadap wanita muslimah yang ada di Mekah. Makanya Rasulullah siapkan tentara untuk menyerang. Dan itu tanpa ada pemberitahuan, yang mengakibatkan Abu Sufyan ketakutan, ya kan? 30.000 pasukan di depan pintu gerbang ini, kalau masuk ke sini malam hari ini habis kita. Tapi kan pasukan muslim kan dilarang, jangan potong pohon, jangan nebang pohon, jangan pisahkan anak-anak sama ibunya, kalau ada wanita-wanita jangan dibunuh, kalau ada orang yang menutup pintunya rapat-rapat jangan digedor pintunya, ya kan? Orang-orang yang sudah ketakutan masuk ke Masjidil Haram jangan dibunuh, jangan disiksa. Perang apa ini? Bawa pasukan banyak tapi larangannya banyak sekali gitu ya. Perang apa Rasul? Apakah ada para sahabat yang seperti itu? Tidak ada. Semuanya sami'na wa ata'na Rasul. Yang masuk Masjidil Haram karena ketakutan jangan ditakut-takuti. Yang menutup pintunya rapat-rapat, pintu rumahnya rapat-rapat jangan digedor. Jangan bakar-bakar pohon, jangan tebang-tebang, jangan bikin kerusakan. Pokoknya sapu sisir saja semuanya satu Mekah itu. Akhirnya apa? Orang-orang musyrikin di Mekah bertekuk lutut di hadapan Rasulullah dan Mekah berhasil dikuasai. Nah, sampai saat ini Pak, dua tanah suci ini menjadi simbol agama kita. Ya kan, bagaimana dengan perang-perang yang di antara Timur Tengah, ya kita doakan saja ya tidak ada misil, tidak ada roket-roket berpandu yang masuk ke kota Mekah atau Madinah. Karena nanti kalau nanti ada kerusakan fasilitas Pak, kita yang susah. Nanti waktu tunggu haji kita harusnya tinggal 10 tahun. Gara-gara Mekah Madinah ada gangguan bisa nambah. Kan itu yang kita takutkan. Yang terakhir ya. Yang terakhir, Rasulullah
menempuh cara dalam menaklukkan kota Mekah ini ya dengan melancarkan serangan dan serbuan secara mendadak terhadap musuh disebabkan oleh pengkhianatan terhadap perjanjian tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Jadi beliau dapat info di Mekah ada perjanjian yang dilanggar, maka beliau menyerangnya, ya. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma khud ala absari Quraisyin fala yarawni illa baktah. Sebelum Rasulullah berangkat dari Madinah ke Mekah itu untuk membuka kota Mekah, Rasulullah berdoa, ya Allah, tutuplah mata orang Quraisy agar mereka tidak melihatku kecuali secara tiba-tiba. Jadi ketika sudah pasukan 30.000 pasukan itu sudah sampai depan kota Mekah, baru orang-orang Quraisy kebingungan. Padahal perjalanan dari Madinah ke Mekah tuh Pak, zaman itu perjalanan yang panjang ya. Belum ada tol, jalannya masih berbukit-bukit gunung, nggak ada jalan-jalan yang langsung jelas. Ya harus ada penunjuk jalannya. Kalau sekarang kita gampang, dari Mekah ke Madinah naik bis 3-4 jam nyampe. Kalau naik kereta cepat sekarang katanya cuma sekitar 45 menit atau berapa itu, katanya seperti itu. Kalau dulu tidak seperti itu. Ya jadi ini merupakan hadiah umat Islam yang bersabar atas semua onak duri dalam dakwah, yang kemudian mereka dikaruniain kota mereka kembali, harta mereka, rumah mereka, ya, keluarga-keluarga mereka itu kembali dalam keadaan semuanya berislam. Tidak ada sebuah kemenangan yang kita capai Pak lebih indah ketika kita berkumpul dengan keluarga dan semuanya dalam keadaan Islam. Itu adalah kemenangan. Ya kalau kita nih muslim, istri kita muslimah, anak-anak kita didik dalam ruang lingkup Islam, semuanya belajar agama apa semuanya, kita nggak takut kalau pas kita meninggal Pak. Mereka ngerti agama semua, harta kita banyak, kita nggak sempat wasiat pembagian harta waris, kita nggak takut. Kenapa? Meskipun mungkin ada percekcokan di antara mereka, kalau agama masih mereka pegang, nggak akan sampai bunuh-bunuhan, yakin, nggak akan sampai bunuh-bunuhan insya Allah. Mungkin akan ada cekcok, tapi dia tidak akan bunuh-bunuhan, ya, karena mereka mengerti agama, ya kan. Sebagaimana Nabi Yakub kan sebelum meninggal kan, apa yang diwasiatkan Nabi Yakub itu kan, ya, ma ta'buduna mim ba'di, bukan apa yang kamu makan, apa yang kamu akan hidup dengan setelah aku mati, bagaimana kehidupan enggak, apa yang kamu sembah. Jadi Nabi Yakub pastikan keturunannya ini tetap menyembah Allah selepas dia mati. Nah itu kita jadi pikiran kita Pak, nanti kalau kita misalnya detik-detik terakhir sakaratul maut, ya kita sudah mencoba mendidik anak kita, sudah semuanya pada lulus sekolah, sudah ada agamanya semuanya, kita tanya, akankah kalian tetap menyembah Allah setelah nanti aku nggak ada? Nah itu harusnya begitu. Bukan nanti mobilku ini yang ambil, ruko ini apa semua, jangan begitu. Itu nanti biarkan mereka yang berbagi. Kalau memang kita sudah punya wasiat, alhamdulillah, sudah kita tulis misalnya, ya kita bagi sudah wasiat. Tapi biasanya dalam wasiat itu kalau ada yang tidak dirasa tidak pas, pasti anak-anak itu akan berembuk lagi. Tapi kalau kita pikirkan, tetapkah mereka menyembah kepada Allah dengan keadaan zaman yang kacau seperti ini, dengan zaman yang kayak kita seperti ini banyak fitnah, akankah keturunan kita masih menyembah Allah? Nah itu yang menjadi PR yang harus kita selesaikan. Karena tujuan kita punya anak itu kan setelah kita meninggal ada yang mendoakan Pak. Makanya kelompok-kelompok yang child free itu, saya bilang kan, kenapa juga kalian ini kok mendukung child free? Kalau negara semuanya mendukung child free, saya bilang nggak ada penerusnya. Kayak Jepang itu, akhirnya nanti mereka akan habis. Warga-warga tuanya mati, nggak ada penerusnya. Sampai banyak rumah yang diambil negara Pak. Karena apa? Suami istri meninggal, nggak ada yang mewarisi. Akhirnya apa? Diambil alih oleh negara, jadi milik negara. Nah kalau kayak kita nih kan di Indonesia, kalau ada kayak gitu kan, pasti ngamuk-ngamuk ya. Bapak aku meninggal, rumahnya diambil negara, ada keturunannya, ada yang mewarisi, ya kan? Kayaknya kalau di Indonesia tidak akan seperti itu. Ya kenapa? Kita punya keturunan. Ya kalau dulu ada program KB 2 anak cukup. Kalau bagi kita umat Islam tuh sebenarnya Pak, 2 anak itu kurang. Ya, kurang Pak. Ya, maksud kita mau mencetak anak soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yang menyembah kepada Allah, sedikit cuma 2, ya kan? Makanya Rasulullah mengatakan tazawwajul walud wal wadud, nikahlah dengan orang wanita yang banyak anak dan banyak cintanya. Al walud kasrotul wiladah, banyak melahirkan. Wal wadud kasrotul mawaddah, banyak cintanya.
fa inni makatsirun bikum al umam yaumal qiyamah. Aku harap nanti dengan pernikahanmu dengan wanita yang banyak anaknya apa itu bisa memperbanyak umatku di hari kiamat. Ya kan? Jadi program KB itu kan kalau kita lihat ya agak bertentangan sedikit lah. Cuma waktu zaman itu kan Indonesia kita masih susah gitu ya. Ibaratnya ekonomi kita belum ada swasembada pangan. Pak Harto buat di mana-mana swasembada pangan, buat proyek pelita, pembangunan 5 tahun, repelita dan lain sebagainya. Itu kan tujuannya apa? Meningkatkan kesejahteraan rakyat dulu. Kalau sudah rakyatnya sejahtera, punya anak banyak, aman. Ini belum sejahtera, ekonomi masih susah, anak banyak. Jadi kita tuh harus juga rasional Pak. Jangan cuma punya moto banyak anak banyak rezeki, tapi bapaknya tidak kerja. Bapaknya cuma ungkang-ungkang di rumah, ya kan? Jadi harus ada wasilahnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita, oh anak saya ini sudah 4, semuanya mau kuliah, wah saya harus berusaha. Bapaknya harus kerja. Bahkan kalau di negara maju, suami istri kerja. Suami ada penghasilan, istri ada penghasilan. Itu pun kadang-kadang belum cukup Pak. Nah jadi rasional kita, kalau kita punya keturunan banyak, memang kita pikirkan kekuatan finansial kita. Meskipun secara tidak logika, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu betul. Kita bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Memang betul. Tapi secara logika, punya anak 5, semuanya kuliah di UGM misalnya Pak, semuanya fakultas kedokteran, baru kita nggak kerja kan, dari mana kita membiayai? Nah itu, jadi tetap harus ada logika yang dimasukkan dalam konsep-konsep beragama. Oh tenang aja Ustadz, saya ini bertakwa kepada Allah, akan Allah kasih rezeki. Iya, harus dibuka jalannya. Ada juga memang Pak, saya lihat orang-orang itu beriman bertakwa, dia soleh, pekerjaannya ya kadang ada kadang enggak, tapi setiap mau kemana-mana ada yang biayai. Jadi rezekinya itu masih ada di kantong-kantong teman-temannya, tetangga-tetangganya. Begitu mau berangkat, Ustadz tuh mau berangkat, kita kasih sangu yuk. Ada yang begitu, memang ada rezekinya. Ya, ada yang berpikir, wah, kasihan Ustadz tuh, kita kasih sangu, kita belikan tiket dia. Bisa dia berangkat Pak. Jadi memang betul. Jadi min haitsu la yahtasib itu betul ada. Cuma terkadang kalau kita yang orang rasional ini, kita harus punya pegangan yang kuat. Ya kan? Ya minimal kerjaan lah. Orang bilang kan, daftar kau PNS biar kau jadi orang. yang pedagang tersinggung Pak. Berarti kami ini enggak jadi orang, kami jadi apa? Jadi tungau. Ya kan? Maksudnya biar lebih ekonominya lebih mapan lah gitu kan. Yang jelas memplanning kehidupan kita dengan keluarga, ya berapa kita mau punya keturunan, berapa kekuatan finansial kita, senantiasa bertakwa juga, beribadah juga tidak kita tinggalkan, itu harus seimbang. Ya sehingga kemenangan Islam pasca Fathul Mekah ini, menyebarnya dia ke seluruh seantero dunia ini bisa terus berkelanjutan dengan adanya keturunan-keturunan kita yang tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kajian subuh kali ini. Ada pertanyaan mungkin 1 atau 2 penanya, silakan. Oh ya, oke. Bentar, saya minum dulu sebentar, Pak. Ya kebetulan pagi ini juga saya diundang kerja bakti sama Bu RT di rumah kan, jadi harus segera. Ya baiklah, marilah kita tutup kajian kita pada subuh yang penuh berkah ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.